Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Bini Mas Liva. Tentunya channel yang akan membahas seputar Shopee. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas hal yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya tentang Shopee. Kali ini saya akan membahas perusahaan saya sendiri, yang dimana beberapa pimpinan dari perusahaan saya, termasuk pengawas pabrik atau manajer pabrik yang sekarang saya hadirkan di sini, namanya Mas Bambang, yang kebetulan memang suami saya sendiri. Jadi sore hari ini kita akan sharing sedikit tentang bagaimana cara memanajemen pabrik dengan baik. Jadi pertanyaan pertama, berapa jumlah karyawan pabrik VB cabang kedua ini? Oh ya, pertama perlu saya jelaskan dulu, perusahaan VB itu sudah ada 3 pabrik, sudah ada 2 pabrik utama dan 1 pabrik sub cabangnya. Jadi langsung ke pertanyaan, berapa jumlah karyawan yang Mas Bambang kelola di pabrik cabang kedua ini? Kalau jumlah karyawan yang saya kelola di pabrik yang cabang ini itu sekitar kurang lebih ya hampir 75-an lah, 75 orang. Itu di beberapa bidang yang sama atau mereka beda-beda? Nah, itu bagiannya masing-masing ya, ada penjahit, ada tukang potong kain, ada penyablon, ada tukang packing. Iya. Nah, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Terbanyak perbandingannya mungkin, atau paling banyak itu di bagian penjahit atau penyablon atau pemotong bahan? Yang paling banyak itu karyawannya adalah penjahit. Penjahitnya itu dari kalangan ibu-ibu ya, dari ibu-ibu rumah tangga yang mengerjakan. Itu pengerjaan produknya itu di tempat, di pabriknya, atau memang bagaimana caranya? Sistem kerjanya yang bagaimana ya Mas? Sistem kerjanya itu kalau di pabrik itu ada yang harian sistemnya, ada yang borongan juga. Kalau yang diborong itu biasanya cepet-cepet lah biasanya. Kalau nggak diborongkan sistemnya nanti itu bisa kurang cepat kalau nggak diborongkan. Oh, berarti semakin mempercepat produksi itu dengan cara sistem borongan ya teman-teman, untuk produksi. Ya, benar. Jadi untuk si penjahit itu sendiri dibawa pulang atau dijahit di pabriknya? Nah, kalau masalah penjahitnya itu dibawa pulang, dijahit di rumah. Biasanya itu kalau seumpama hari ini itu ambil, nah besok sudah bisa setor. Biasanya begitu. Jadi ya pakai sistem. Kalau enggak kita oyak-oyak kejar-kejar lah. Kalau kita enggak di target. Nah, kalau kita enggak Ambil ditarget hari ini, besok wajib setor. Nah, gitu. Kalau enggak ditarget nanti penjahit itu sesuka hatinya kalau gitu. Jadi begitu ya teman-teman, untuk yang produksi itu harus kejar deadline dan harus ada jadwal pengerjaan yang memang pasti dari pabriknya. Karena dari Shopee sendiri itu memang untuk pengemasan itu wajib mempercepat, kalau tidak kita itu tidak bisa masuk startless. Dan pertanyaan selanjutnya, pastinya untuk mengelola orang 75, iya, kurang lebih 75 karyawan itu pastinya ada kendala terbesar selama ini dihadapi di pabrik itu apa selama berjalan ini? Ya, kalau kendala di pabrik itu
itu pasti ada. Nggak mungkin sebuah usaha itu bisa dikatakan lancar ya. Kalau nggak ada masalah pasti ya nggak ada itu, nggak ada pembenahan. Ya, cara mengatasinya ya kita membuat sebuah sistem yang dimana harus bisa mengatur karyawan harus bagaimana. Wes mana? Iya. Terus Iya. karyawan itu bekerjanya kan harus tepat waktu. Nah, terus pulangnya jam gitu. Pokoknya Berarti dikejar target lah. Untuk mengatasi beberapa kendala yang terjadi di pabrik itu kita harus menggunakan dengan sistem. Nah, sistemnya itu sendiri terkait dengan ketertiban karyawan, terus target-target urgent yang harus dikerjakan karyawan itu harus selesai di deadline tanggalnya, seperti itu. Karena kalau dari office-nya Fikbi itu setiap orderan itu ada tanggal matinya itu dikasih ya teman-teman. Jadi pabrik biar seperti memang mengejar tanggal yang sudah disertakan di datanya. Oke, untuk sharing kali ini itu saja dulu mungkin. Jadi teman-teman juga biar pinter. Untuk sharing kali ini saja dulu. Untuk teman-teman yang memang mengelola pabrik atau mengelola UMKM, mengelola industri, home industry, beberapa pesan-pesan yang bisa ditangkap itu untuk mengolah sesuatu apapun itu produksi harus menggunakan sistem yang baik. Di antaranya ketertiban karyawan, SOP-nya karyawan harus memang diterapkan dengan tegas, harus bisa diterapkan secara tertib. Jadi untuk membesarkan suatu perusahaan di dapur produksinya itu memang juga harus ditata dengan baik. Jadi untuk office itu memang sangat berpengaruh. Cuma kalau office saja sudah bagus tanpa diiringi dengan aktivitas produksi yang bagus, itu nanti bisa berat sebelah. Nah, itu saling mengiringi. Jadi kalau seumpama bagus dari produksinya terus office-nya nggak jalan, kan itu juga kan nggak bisa jalan. Kalau bagus dari office-nya terus nggak bagus dari pabriknya, itu juga nggak jalan juga. Harus saling melengkapi, saling mengiringi permintaan customer. Jadi untuk melewati masa pandemi juga perusahaan Bibi masih bertahan di angka 25.000 biji per hari. Alhamdulillah masih diberi amanah, masih diberi kesempatan untuk mengolah 25.000 biji tas, dompet atau apapun itu per hari. Jadi mungkin dari beberapa konten video kedepannya saya lebih ingin mengeksplor sesuatu yang mungkin teman-teman itu kepo, yang mungkin teman-teman itu bertanya-tanya bagaimana cara mengolahnya office-nya, adminnya, bagaimana cara mengolah pabriknya dan lain sebagainya. Mungkin untuk video kali ini itu saja dulu, nanti disambung ke video konten selanjutnya yang berhubungan dengan perusahaan saya sendiri. Semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga kali ini saya juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan ketik di kolom komentar, dan kalau video ini bermanfaat silahkan share ke teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.